ada tantangan berikutnya yang juga sangat mengkhawatirkan, yaitu jaminan pada kebebasan berpendapat, berekspresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Demokrasi, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Demokrasi. Kali ini kita akan ngobrol bersama seorang perempuan hebat, perempuan tangguh yang hampir sepanjang perjalanannya ditasbihkan untuk mengawal kualitas demokrasi di tanah air. Beliau adalah Mbak Titi Anggraini. Gimana sih memotret kualitas demokrasi kita sekarang, pandangan Mbak Titi? Kalau soal demokrasi kita, Bang Syam, Pak Ustadz demokrasi gitu ya. Saya kok sepakat dengan banyak temuan dari lembaga global, misalnya International IDEA ya, yang mengidentifikasi ada dua tantangan terus-menerus dari demokrasi kita. Yang pertama, demokrasi kita itu dihambat oleh tingkat korupsi yang tinggi. Jadi harusnya demokrasi itu terbebas dari korupsi, tetapi tantangan terus-menerus Indonesia adalah demokrasinya belum terbebas dari korupsi. Yang kedua adalah kesenjangan gender atau upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender yang masih banyak terhambat begitu. Jadi demokrasi kita memang menghadapi dua tantangan itu, tetapi di dalam perkembangan terakhir ada tantangan berikutnya yang juga sangat mengkhawatirkan, yaitu jaminan pada kebebasan berpendapat, berekspresi begitu. Ini yang sebenarnya saya sangat khawatirkan karena Indonesia dengan populasinya yang sangat besar, anak muda yang kelompok milenial itu mendominasi begitu ya, bisa dibilang kalau orang takut bicara politik, maka bisa dikatakan negara kita ini akan sulit untuk mendapatkan diskursus yang sehat begitu ya, mendapatkan sokongan terhadap demokrasi yang betul-betul bersih, yang kuat gitu. Karena negara itu akan bekerja baik kalau masyarakatnya itu punya pandangan kritis, masyarakatnya itu mampu bersuara, masyarakatnya mampu mengevaluasi para pejabat publiknya. Tetapi kalau publiknya merasa takut bicara politik begitu ya, karena misalnya mudah untuk mendapatkan doxing. Ini bayangin aja Bang Syam, kalau ada orang yang kritik sedikit begitu tiba-tiba muncullah sejarah masa lalunya, video-videonya. Nah itu kan akhirnya menjadi intimidasi luar biasa begitu ya. Dan personalisasi kehidupan personalnya dibuka sedemikian rupa. Nah, ini yang saya kira gerakan masyarakat sipil jangan sampai kemudian dipukul mundur karena hal-hal seperti itu begitu. Saya melihat gerakan anti korupsi apa yang dibawa oleh teman-teman Kopel itu akan selalu mendapatkan tantangan. Kita berusaha pun misalnya seperti kasus mantan napi korupsi ya. Mantan terpidana gitu, karena kalau pakai kata napi bisa lagi beda tafsirnya. Kita sudah pergi nih ke Mahkamah Konstitusi. Sudah dapat putusan Mahkamah Konstitusi. Itu saja aplikasinya bisa disimpangi gitu. Ya. Nah itu kan mestinya tidak akan terjadi kalau derajat komitmennya itu tinggi terhadap gerakan anti korupsi. Saya tuh selalu mengilustrasikan begini Bang Syam, kalau ada dua kebijakan yang bisa jadi pilihan kita soal kebijakan anti korupsi, yang satu lebih menghambat figur-figur bermasalah untuk maju, yang satu lebih fleksibel atau lebih membuka jalan bagi figur-figur bermasalah untuk maju, saya pasti akan pilih kebijakan yang pertama begitu ya, yang lebih menghambat figur bermasalah untuk maju, karena saya punya komitmen untuk menghadirkan politik yang anti korupsi dan betul-betul menghadirkan figur-figur yang terbaik begitu. Tapi kenapa yang dipilih justru misalnya pendekatan yang memudahkan? Itu kan karena soal komitmen, soal internalisasi nilai-nilai dalam berdemokrasi. Saya tidak percaya demokrasi bisa baik kalau kita tidak punya komitmen anti korupsi. Nah ini yang memang jadi pekerjaan rumah besar gerakan masyarakat sipil, terutama ini salah satunya karena lagi ngobrol dengan Ustadz Demokrasi dari Kopel ya, bagaimana mengajak akar rumput teman-teman di grassroots, di basis massa, memahami bahwa demokrasi itu bukan hanya coblosan hari pemungutan suara. Nah, itu yang penting.
Tapi demokrasi itu sistem nilai, Bang, yang dibangun, yang pondasinya itu berangkat dari nilai-nilai anti korupsi, nilai adil, nilai akuntabilitas, nilai transparan, begitu ya, nilai inklusif, begitu. Nah, kalau itu yang sudah jadi pegangan, maka kontrol terhadap pejabat publik yang dihasilkan oleh pemilu itu akan berjalan terus gitu. Sekarang ini yang kita hadapi masih ada keterputusan, Bang. Jadi demokrasi dikecilkan maknanya sebagai sesuatu yang simbolik, datang ke TPS sudah gitu. Nah, ini makanya kemudian politik uang masih marak, lalu kemudian praktik mahar politik masih marak, karena demokrasi hanya sebagai alat atau instrumen untuk mengejar kekuasaan, merebut kekuasaan, tapi tadi nilai-nilai yang membentuk demokrasi itu sendiri tidak terus diajarkan, tidak terus dipraktikkan, dan tidak terus diinternalisasi dalam perilaku keseharian kita. Dan ini tantangan besar gerakan masyarakat sipil, dan terutama bagaimana kita mampu memaksa partai politik agar melakukan edukasi yang holistik soal konsep demokrasi ini, dan tidak hanya hadir ketika tahapan pemilu gitu ya. Mas, KPU tetapkan tahapan pemilu baru benderanya masif gitu ya. Lalu kemudian himnenya di TV diputar terus-menerus lagunya gitu ya. Nah, itu kita mengharapkan partai politik itu hadir secara terus-menerus, atau bahasa yang sering saya pakai itu, Bang, fungsionalisasi partai politik sebagai instrumen demokrasi itu. Jadi menghadirkan partai politik dalam keseharian kita sebagai pembawa nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya gitu. Itu tantangan besar demokrasi kita saat ini. Mantap. Nah, terakhir itu tadi balik. Ya. Oh iya, gitu. Iya, saya senang ya karena banyak yang mungkin juga skeptis ya. Dulu mungkin karena saya 10 tahun di Perludem tidak akan ada regenerasi gitu. Tapi saya senang karena saya membantah itu. Kita ada regenerasi dan ada perempuan muda, perempuan milenial, Hoirunisa Nur Agustiati, yang sebenarnya dari sisi kepemimpinan itu jauh lebih bagus daripada saya. Dari sisi manajemen organisasi sangat terampil, dan saya optimis bahwa lembaga ini berada di tangan orang yang tepat begitu ya. Walaupun ada yang bilang begini, Bang Syam, Titi ini post power syndrome gitu ya, sudah nggak di Direktur Eksekutif Perludem, tapi kalau ngomong kemana-mana selalu bawa nama Perludem. Nah, itu yang saya ingin bilang, bahwa saya ketika lepas dari manajemen harian Perludem, saya tidak akan membuat organisasi tandingan untuk Perludem gitu. Saya suka kata-kata itu. Saya suka itu. Saya melihat gini ya, kalau ada orang meninggalkan organisasi besar, biasanya akan ada organisasi baru sebagai kendaraan bawa gitu. Itu yang saya tidak mau begitu. Makanya saya tuh kalau pakai nama Perludem bukan berarti saya post power syndrome nggak bisa lepas. Walaupun saya perlahan-lahan ya, Bang ya, banyak hal yang sama gini. Ada teman-teman yang undang gini, Bang, Mbak Titi ini sombong banget sih. Saya selalu bilang, sebaiknya undang teman-teman Perludem dulu, semua nggak bisa, baru saya bisa gitu. Selalu itu yang disampaikan itu. Nah, harapan saya sih ke depan yang pasti saya berharap ingin menuntaskan studi saya. Saya ini studi sebenarnya selain saya senang sekolah, ini cita-cita, ini harapan terakhir almarhum ayah saya, Bang. Jadi sebulan sebelum ayah saya meninggal, dia itu bulan Desember 2016, dia WhatsApp saya, nanyanya begini, bagaimana rencana sekolah Titi gitu ya. Orang tua saya ini, Bang, tidak lulus SD, jadi tapi anaknya 3 itu semua sarjana gitu ya. Jadi di situ Bang Syam bisa lihat bagaimana hebatnya orang tua saya. Jadi bulan Januari orang tua saya tuh bapak meninggal dunia. Jadi saya menganggap ini bukan hanya untuk diri saya, studi saya, tapi memang janji saya untuk almarhum bapak ya. Dan itu juga kenapa yang membuat saya selain harus regenerasi dari Perludem, ya karena memang saya harus melanjutkan studi. Jadi itu cita-cita yang sederhana ya, tapi nggak gampang juga gitu. Kelamaan jadi advokator,
mengadvokasi di lapangan, tiba-tiba balik ke bangku sekolahan tuh agak berat juga, Bang. Selain dari itu ya, saya berharap bisa terus menemani gerakan masyarakat sipil, gitu ya. Dan saya berharap lebih banyak bisa melakukan riset saat ini, menulis, ya melakukan hal-hal yang lebih akademik lah. Sederhana saja sih, Bang, cita-cita saya saat ini. Sederhana, tapi saya sebut tadi pekerja yang lembut, tapi menggetarkan dunia. Gitu. Ya karena orang Sumatera, Bang, disuruh ngomong pelan tapi suaranya bagai toa yang dari sekian ratus meter udah bisa kedengeran gitu. Ya, terima kasih Mbak Titi atas kesediaannya ya, telah berbagi inspirasi dan berbagi gagasan di channel ini. Saya kira ini luar biasa, pandangan-pandangannya berkaitan dengan demokrasi kita di tanah air. Betul tadi disebut bahwa secara global memang ada pergeserannya, agak ada menurun kualitas demokrasi kita. Tapi poin catatan penting tadi yang ditekankan kepada kita bahwa di balik pergeseran itu sesungguhnya adalah sejatinya di kita semua harus ada semangat untuk terus mengawal demokrasi, paling tidak mengintervensi, mengawal seluruh aktor-aktor yang terlibat dalam demokrasi kita supaya kemudian bisa lebih baik ke depan. Lalu kita menyebut bahwa kemunduran demokrasi juga tentu akan berpengaruh dengan sendirinya pada tatanan kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih Mbak Titi dan selamat menaikkan ibadah puasa. Sampai jumpa di sesi berikutnya.